dipersembahkan oleh Itu surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Ya. Al-Kahfi ayat Ayat yang ke-28. halaman Yang ke-297. kiri kanan. Kanan. Itu dalam kanan itu dia baris keberapa sampai keberapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Pesantren Yatim Hafiz Al-Quran Mutakin Boarding School di kawasan Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta memiliki dua orang santri istimewa. Keduanya adalah Muhammad Gozi Akbar atau biasa dipanggil Ahmad yang berusia 13 tahun asal Tegal, Jawa Tengah, dan Kamil Ramadan atau Kamil asal Magelang yang berusia 14 tahun. Dua bocah yatim ini mampu menghafal Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Mereka juga bisa mengartikannya ke dalam bahasa Inggris, sekaligus mampu menafsirkan maknanya. Jadi wajar jika keduanya mendapat julukan sebagai Google-nya Al-Quran. Ahmad dan Kamil mengaku belajar Al-Quran sejak usia 8 tahun. Dalam waktu setengah tahun, Kamil sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Sedangkan Ahmad selesai menghafal Al-Quran dalam waktu 8,5 bulan. Berkat kemampuannya, Ahmad dan Kamil mampu berprestasi di berbagai ajang kejuaraan. Antara lain juara Hafiz Indonesia tahun 2017, juara 3 Musabaqah Hifzil Quran tingkat ASEAN, dan juara 6 tingkat internasional di Jeddah, Arab Saudi. Hebatnya, selain mampu menghafalkan Quran, Kamil juga sudah bisa menghafal lebih dari 1.500 hadis. Sementara Ahmad lebih dari 600 hadis. Sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Oke, itu tadi halaman berapa itu? Halaman yang ke-226. Surat apa? Surat Hud. Surat keberapa? Surat yang ke-11. Juz berapa? Juz yang ke-12. Ayat berapa? Ayat yang ke-38. Coba Ahmad terjemahkan. Apa ayat itu? Dan dia Nuh membuat kapal, dan setiap kali lewat di hadapannya pemuka-pemuka kaumnya, mereka mengejek Nuh. Dia Nuh menjawab, sungguh jika kalian mengejek kami, maka kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Coba Kamil, apa bahasa Inggrisnya? Coba terjemahkan. And he was constructing the ship, and every time the chief passed by him, they mocked at him. He said, if you mock at us, then that we can mock you as you mocking to us. Oke, sekarang Buya mau dengar halaman 78. 78 ayat ke-1, ke-2, ke-3 dari atas. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Coba Ahmad terjemahkan. Dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata dengan kata yang baik.
Kamil, coba bahasa Inggrisnya. And let them had left some of their means as to their own, and they had left a week of spring. So let them fear Allah, and let them speak the right words. Oke. Tar, ngopi dulu ya. Ahmad mau apa? Teh? Kopi? Teh aja ya. Ntar ya. Ya, pesan kopi dulu ya sebentar ya. Murojaah aja dulu sambil murojaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas, boleh minta kopi dong, Mas? Siap. Saya kopinya tapi nggak pakai gula. Wah, nggak pakai gula. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenal dengan Pak siapa? Saya Pak Ike, tapi orang santri saya panggil saya Buya. Buya, Masya Allah, mohon maaf mengganggu. Barusan saya merasa coffee shop saya ini langsung auranya aura masuk surga ya. Masya Allah. Amin. Nanti mulai besok, ya kita putar terus nih. Murotal, setuju, pakai setuju, speaker yang setuju. keras. Kalau boleh tahu Buya, itu anak-anaknya Buya? Ini saya udah anggap mereka anak saya, tapi sebenarnya mereka anak asuh saya. Anak asuh. Anak asuh. Mereka ini anak-anak yatim. Oh, Anak yatim. habis Quran? Alhamdulillah. Masya mereka Allah. hafal Quran. Buya, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol sama anak-anak Boleh. asuhnya Buya? Buya udah pesen Saya tadi udah pesan Kopi, kopi, pahit. Kata pahit Oke. buat anak saya itu Oke, teh oke. mereka dua. Gimana kalau ada teh, ada taro latte gimana? Boleh taruh boleh ya? latte. Iya. Enak tuh ya. begini Mantap, Buya. pokoknya. Silakan Buya, Siap, Masya siap, Allah. Buya. Begitu Makasih, ya. Mas, ya. Makasih. Wih. Assalamualaikum. Wih, Pak Ustadz udah di sini aja curi start. Tahu aja saya mau ngobrol. Soalnya saya dari tadi dengar itu langsung nggak tahu ya ada suasana yang berbeda. Kita biasanya kan cuma alunan musik, instrumental, tapi ini tadi Masya Allah. Betul. Musik ilahiyah yang Masya Allah langsung jelek. Itu dia. Apalagi ayat yang dibaca, itu saya betul-betul Dalam terkena banget ya. tadi. Buya, mohon maaf. Saya biasanya kenal Pak Ustadz. Ya kalau ngobrol, itu nggak pernah berhenti ngomong. Ngomong. Tapi begitu tadi dengar ada yang berotot, diem kita berdua bener-bener takjub, Masya Allah. Boleh kenalan sama siapa namanya? Saya Kamil Ramadan. Kamil Ramadan. Ramadan. Assalamualaikum Kamil. Dan juga Muhammad Ghazali Akbar. Muhammad, dipanggilnya? Ahmad. Dan juga Kak Kamil. Salam kenal. Ini Pak Ustadz Wijayanto, saya Kinos. Barusan bener-bener kita amazed banget sama suaranya, lantunan murotal yang luar biasa, Masya Allah. Bikin adem banget Pak Ustadz ya. Iya. Ih, udah hafal berapa ini nih? Jus nih? Alhamdulillah sudah 30 juz. 30. Itu bukan sudah, berarti sudah Udah selesai. kelar. Itu udah kelar itu. Maknanya juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi dia sudah bisa menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa Inggris. Dan sekarang sedang mempelajari menghafal tafsirnya. Jadi mereka tahu juga posisi dari ayat itu, di ayat berapa, di halaman berapa. Jadi kalau tiba-tiba di sidak, inspeksi dadakan, bisa jawab, langsung bisa Insya Allah. dibacakan. Bahkan gini, Pak Kinos, kita sebutkan satu kata aja, langsung dia akan mencari. Lanjutin. Bukan, dia akan mengatakan kata itu berada di Al-Quran surat ini halaman sekian di baris sekian ayat sekian. Subhanallah. Kata Pak Ustadz. Kata, misalnya, ini misalnya. Nanti saya sebetulnya yang lebih tertarik lagi bagaimana bisa mendidik seperti ini. Itu benar. Kedua, tentu ini diperlukan effort ya, Iya. artinya kemauan yang Iya. sungguh-sungguh Iya. itu. Iya. Ketiga, sebetulnya kok bisa ya seusia begini, maksudnya seusia Itu gini benar. bisa hafal ayatnya, hadisnya, bahkan bisa tahu. Tadi saya lihat ya, ada Iya. murojaahnya itu pakai halaman berapa, surat keberapa. Pakai bahasa Inggris lagi Pakai tafsirnya. bahasa Inggris lagi. Masya Allah. Coba saya ini kata Pak Ustadz, kata. Dilanjutin dulu ya. Ya. Lanjutin dulu misalnya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Masya Allah. Ini. Itu surat apa itu? Surat Al-Kahfi Ya. Al-Kahfi ayat ayat yang ke-28, halaman halaman yang ke-297, kiri kanan. kanan. Itu dalam kanan itu dia baris keberapa sampai keberapa? 1, 2, 3, 4. Masya Allah, segitunya. Padahal saya Kinos cuma lihat karena saya berpikir ini pemuda Al-Kahfi. Jadi inspirasi saya ini kayak Al-Kahfi. Iya. Al-Kahfi akan tokoh pemuda yang luar biasa. Sampai diberi kesempatan hidupnya 300 tahun lebih. Masya Allah. Luar biasa dan langsung tahu ayatnya berapa. Baris berapa, halaman berapa, Masya Allah. Biasa. Umur berapa sih, Kamil? Umur saya sekarang 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun, Masya Allah. Kalau Ahmad? Umur saya 13 tahun. 13 tahun dan 14 tahun. Kita lagi ngapain ya 13-14 tahun ya? Lagi main Sekarang bola. Kinos berapa? Iya. Alhamdulillah dia ini hafal dalam umur 8,5 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan Belajar dari umur berapa sih? mulai 8 tahun. 8 tahun. Terus? Jadi Kamil ini menghafal dari 0 30 juz selesai dalam waktu 6,5 bulan. 6,5 bulan. Emang mungkin Pak Ustadz? Mungkin lah, mungkin bagi usia segitu. Insyaallah. Iya, mungkin. Asal ada kemauan, itu. Kemampuan ada, Kalau Oke, pengetahuan ada. Oke. Tapi yang susah yang kemauannya itu. Iya, yang berat itu. Nah, Buya ini tadi kan dibilang anak yatim. Iya. Yatim piatu atau yatim aja? yatim aja. Nah, ini diasuh sama Buya itu kenapa? Karena panti asuhan di rumah atau dibawa aja ke rumah apa gimana? Kami membuat pesantren khusus untuk anak yatim. Oh, oke. Pesantren untuk anak yatim. Jadi mereka ini mulai dari kecil kelas 1 SD sampai dia jadi sarjana, kami biayai, kami didik semuanya. Bukan hanya sekolahnya, bukan hanya makannya, sampai pakaiannya pun juga, apapun juga kami tanggung. Tapi syaratnya kami mewajibkan mereka tuh harus hafal Al-Quran pada SD 30 juz. Harus hafal Al-Quran, harus tahu letak ayatnya, ayat berapa, terjemahnya, harus hafal hadis 500 hadis, harus bisa menerjemahkan bahasa Inggris juga. Nah, baru habis itu mereka kami lanjutkan sekolah SMP, SMA, dan kuliah. Mau kuliah, mau jadi dokter boleh, mau jadi insinyur boleh. Yang penting? Yang penting harus hafal 30 juz. Masya Allah. 6,5 bulan sudah hafal atau udah hafiz Quran. Luar biasa. Pengen tahu caranya gimana 6,5 bulan bisa menghafal Al-Quran itu gimana ceritanya. Iya. Tapi saya siapin dulu minumnya kali ya, kasihan nih. Kamil sama Ahmad pasti haus. Sebentar Pak Ustadz ya, sebentar Bu ya.